warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang terus mencoba mencontoh sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya dan berkenan hadir pada ruangan ini untuk sama-sama nanti kita berdiskusi mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu mengenai budaya positif? Ada yang pernah mendengar, Bapak Ibu? Ada yang pernah ya, Ibu? Nah, sebelum ke sini, sebelum ke materi budaya positif, agak lebih semangat karena waktu ini sudah menjelang siang. Ada ice breaking dulu, ya Bapak Ibu, supaya tidak penuh melebar. Kita ada ice breaking dulu, nanti Bapak Ibu mengikuti gerakan yang ada di depan ya. Silakan berdiri. Ya, siap. Ya. Menggapai bintang tangan ikan berenang duduk yang tabukan liputkan lumbu digulung pulang dipakai pundak kiri atas orang siap berdoa. Satu jari kiri, jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat dua kamera, tiga jari kanan, menggabung menjadi jadilah mentara, empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi jadilah ketiga kunci, lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi sepuluh, siap berdoa. Sekali lagi. Menggapai kita, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berdari, kulit berakhir, siap berdoa. Ya, luar biasa ya. Sangat menikmati sekali kita mengembalikan memori kita di masa lalu ya. Nah, balik lagi kita ke materi. Sudah semangat Bapak Ibu? Sudah siap menerima atau menyimak materi hari ini? Baik, kita akan coba kembali lagi. Jadi ada beberapa hal atau konsep inti dari budaya positif. Nah, seorang guru itu yang berpihak pada murid itu harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif ini memiliki konsep-konsep inti. Di antaranya ini, yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru,
yang keempat keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, kelima materi ini menjadi penting untuk kita sebagai satu jalan untuk menghadirkan keberpihakan kita kepada murid. Nah, kita akan masuk dulu ke yang pertama adalah disiplin positif. Ya. Ada yang pernah mendengar mengenai disiplin positif? Kira-kira Bapak Ibu? Bu Mina ada ide atau sudah yang terlintas dari kata disiplin positif apa kira-kira? Boleh apa? Satu kata, Bu? Disiplin tidak merugikan siswa. Tidak merugikan siswa, bagus sekali. Ada yang mau mencoba ya? Bermanfaat bagi siswa. Ada lagi yang mau coba? Bu Fami, disiplin positif kira-kira yang terlintas satu kata apa? Sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Oke. Semuanya betul ya. Nah, disiplin positif ini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kata kuncinya di sini adalah anak bertanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Karena kita mendisiplinkan siswa itu bukan karena nilai-nilai kebajikan, itu karena ada egosentris dari seorang guru. Saya adalah seorang guru yang dituruti oleh anak. Nah, disiplin positif ini adalah bagaimana anak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif juga mengedepankan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya adalah mampu membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi murid itu sadar apa yang dilakukan bukan karena takut oleh guru. Saya datang siang bukan karena takut oleh guru, tapi karena dia sadar bahwa dia itu adalah sebagai murid untuk hadir tepat waktu di sekolah. Itu yang disebut motivasi internal. Kalau motivasi internal karena ada paksaan, jam 6 kita harus hadir di sekolah kita. Kenapa? Karena dipaksa oleh aturan kita, dipaksa oleh guru, bukan dari kesadaran diri sendiri. Nah, ini tuh disiplin positif. Bagaimana mengedepankan nilai-nilai kebajikan agar anak memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri, bukan karena motivasi dari luar, baik itu paksaan atau pujian atau hukum. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, ternyata setiap manusia itu memiliki alasan tertentu untuk melakukan tindakan. Ya. Begitupun juga dengan anak didik kita. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, kenapa kalian datang ke tempat itu? Karena takut dihukum, karena takut dijewer, karena takut saya tidak akan naik kelas. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika guru anak mengerjakan tugas, dia akan dikasih uang 5.000, dia akan dikasih 10.000. Nah, jadi dia berperilaku karena ingin imbalan, bukan karena diri sendiri ingin berubah jadi lebih baik. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia berperilaku karena mereka percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan ini adalah yang terbaik buat orang tua atau guru, dan dia percaya bahwa nilai-nilai yang mereka jalankan adalah nilai-nilai bijak atau nilai yang baik. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apakah siswa kita sudah merujuk kepada yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kebanyakan. Kira-kira yang Bapak Ibu di kelasnya kebanyakan di nomor 1. Karena anak-anak kalau terkumpulkan kan dihukum, kalau ngerjakan mau naik kelas. Nah, itu adalah bagaimana kita nanti menghadirkan, kita sama-sama belajar menghadirkan bahwa anak itu sadar bahwa anak itu adalah penting untuk dirinya dan untuk masa depannya. Ya. Selanjutnya, nah, yang sebenarnya paling bagus itu adalah yang nomor 3. Karena nomor 3 ini terlepas dari motivasi dari luar. Ini adalah motivasi dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri.
Kalau ini dari luar, adanya hukuman kan dari luar ya, mulai dari hukuman kayak gitu ya. Kemudian ada penghargaan yang naik. Sebenarnya yang apa namanya yang lulus katanya atau yang mendapatkan master terbaik akan dikasih reward coklat. Ternyata penghargaan juga kurang bagus kalau diberikan secara terus menerus, karena itu tidak akan menumbuhkan motivasi internal. Jadi berapa yang dapat coklat jadi saya harus bagus. Nah itu kan jadi kebiasaannya jelek tujuannya. Padahal kita harus menumbuhkan niatnya untuk membuat poster yang bagus itu ya karena mereka sadar ingin memberikan yang terbaik untuk dirinya, menghargai dirinya sendiri ya. Jadi yang paling bagus adalah motivasi internal. Nah kita di sekolah kita akan coba nanti bareng-bareng kita wujudkan bagaimana mewujudkan motivasi internal dari siswa. Jangan karena dari motivasi eksternal. Sampai sana Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan kembali? Ada yang ditanyakan atau sekarang kita diskusi ya? Tidak ada? Baik. Kita lanjut. Nah, jadi yang paling bagus tadi kita sepakat bahwa yang paling bagus adalah motivasi dari internal atau dari diri sendiri, sehingga menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Entah nilai-nilai itu adalah nilai-nilai keagamaan. Kalau kita kan adalah di sekolah ada nilai-nilai program belajar Pancasila. Nah, karena kuncinya adalah hindari hukuman dan penghargaan berlebihan. Ya, boleh memberikan teguran, tapi jangan memberikan hukuman dan penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Kalau kita sering memberikan hukuman dan penghargaan, yang muncul adalah perubahan dari luar. Mungkin ketika sekolah mereka berubah, tapi di luar perubahan yang semu, yang palsu, perubahan yang nyata. Padahal itu kalau ngomongin gurunya gurunya begini, gurunya benar gitu. Justru yang paling bagus adalah ketika mewujudkan motivasi internal. Baik, sepakat Bapak Ibu mengenai ini? Apakah mau mendengar atau mau berdiskusi mengenai silakan ya. Jadi kembali lagi, setiap yang dilakukan anak itu memiliki motivasi. Motivasinya ada berapa tadi? Ada 3 ya. Menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan. Yang ketiga adalah yang menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Ya, baik. Selanjutnya, nah, untuk kita sebagai guru pasti dihadapkan dengan tadi ya, karena setiap murid itu adalah memiliki keunikannya masing-masing, memiliki motivasi masing-masing. Di sini kita ada posisi kontrol seorang guru. Jadi posisi seorang guru itu ada apa saja? Mari kita berefleksi terhadap diri masing-masing. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Ada 5 posisi seorang guru. Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum. Ada guru itu posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Kira-kira kalau guru sebagai penghukum sudah kebayang seperti apa? Memberikan hukuman. Kalau tidak mengerjakan tugas, dikasih hukuman. Nanti gini, ada hukuman, ada konsekuensi ya. Ya nanti kita akan bahas ya bareng-bareng. Tapi kita bagus ya hukuman. Tadi kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, maka dikasih hukumannya gimana? Seperti apa contohnya? Karena bisa jadi konsekuensi ya. Misalkan hukumannya nyanyi di depan. Nyanyi di depan. Kalau dengan senang hati mungkin bisa jadi konsekuensi, atau kalau misalnya terpaksa bisa jadi hukumannya. Siapa lagi ada yang mau memberikan contoh? Buat saya misalkan Ibu boleh? tidak mengerjakan. Bu boleh mau itu supaya kamu ini lain. Oh misalkan siswa tidak
mengerjakan tugas kalau saya itu misalkan diulang 2 kali mengerjakannya. Diulang Diulang kembali. Jadi yang tidak dikerjakannya diulang 2 kali, biasanya seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Nanti kita bahas apakah kita masuk sebagai guru pembuku atau pada posisi yang lain. Ada lagi yang mau memberikan contoh mengenai guru sebagai pembuku? Cukup? Ibu Mira mau memberikan contoh guru sebagai pembuku? Oke. Kalau sudah cukup, kita masuk ke yang kedua. Guru memberikan posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi gini, ketika murid melakukan suatu kesalahan, jadi kita membuat anak itu merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Ternyata itu secara emosi kurang baik kepada murid. Contoh kejadian yang membuat guru itu seorang guru membuat anak didiknya merasa bersalah seperti ini contohnya. Datang ke siangan. Kamu kenapa kesiangan terus? Saya sudah, Bapak tuh capek lihat kamu tuh. Nah, itu juga membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian apa lagi? Ya, itu juga. Nah, itu kita posisikan apakah termasuk dalam Tidak ditanya, tidak dicuekin. anaknya dicuekin. Sudah. Apakah itu membuat merasa bersalah? Nah, itu kita cek. Apakah sebagai penghukum membuat merasa bersalah itu adalah ketika anak melakukan kesalahan dan kita tanggapi dengan kalimat-kalimat tertentu, anak itu merasa jadi merasa orang yang menjadi orang yang gagal. Nah, di dalam disiplin positif itu bagaimana menjadikan murid yang gagal terhadap masalah itu menjadi orang yang identitas yang berhasil. Jadi merasa bukan terbuang gitu ya, tapi dia mencoba untuk bangkit. Jadi membuat merasa bersalah seperti yang tadi disampaikan kayak gitu, atau yang tadi mereka malah enggak, kalau misalkan kalian telah tersebut bapak yang akan dicarikan ke kepala sekolah. Nah itu juga membuat merasa bersalah. Saya juga pernah berpikir di posisi saya itu hampir di semua posisi ini saya pernah merasakan atau mengalami ya. Tapi jadi tidak apa-apa mengambil diri sendiri itu adalah bentuk refleksi diri. Yang penting adalah apa yang sudah kita lakukan dan kita sudah ada insight-nya, ya kita berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Nah, kira-kira seperti apa guru sebagai teman? Tempat curhat. Jadi anak-anak ibu itu si bapak itu anak tidak di situ. Atau ketika dia melakukan kesalahan, dia berlaku sebagai teman. Contoh dia datang terlambat. Kawan kenapa terlambat? Kan itu udah jam 5. Ya udah kalau masuk sekarang kamu masuk aja. Nanti absennya bapak hadirkan. Itu adalah sebagai teman. Mungkin anak merasa nyaman terhadap perilaku seorang guru, tetapi posisi itu ternyata membuat anak menghilangkan respect terhadap guru. Jadi gurunya tidak jadi murid itu tidak dihargai, dihormati atau disegani. Ya. Jadi guru sebagai teman juga sebetulnya kurang baik ya. Tapi di posisi-posisi tertentu kita juga perlu guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, kalau guru sebagai pemantau itu sudah ada data tertib. Kita sudah punya data tertib seperti di sekolah kita ya. Masuk jam 6.45. Anak datang jam 6.50. Terus kita sudah tanya, kamu kenapa kesana datang jam 6.50? Tahu kan kamu datang ke sini jam berapa? Jam 6.45. Berarti kamu telat 5 menit. Berarti kalau kayak gitu, kamu harus menulis data ukuran selama sebanyak 5 ayat. Itu juga sebagai guru sebagai memantau. Dia memantau terhadap aturan yang sudah berlaku di sekolah. Jadi aturannya sudah ada. Jadi guru sebagai pemantau melihat anaknya seperti apa berperilaku. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini adalah bagaimana dia memposisikan diri sebagai guru agar anak ini menemukan solusinya terhadap diri sendiri. Ketika ada masalah kesiapan, kita berdiskusi dengan menggunakan nanti akan ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Anak itu akan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia kerjakan. Contohnya tadi dia telah menemukan. Nah, kita fasilitasi apa yang menjadi masalah kenapa dia telah datang
Seperti itu. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang paling bagus? Ya, posisi yang paling bagus atau yang paling baik adalah posisi control group sebagai seorang manajer. Tapi kadang-kadang boleh, karena kalau misalnya kita sudah menguasai di control manager, kita boleh turun ke pemantau atau ke teman. Yang pasti jangan kedua ini di kurikulum sekarang itu sudah sangat dilarang sebagai guru, sebagai penghukum itu nggak boleh. Yang ada nanti ya, tapi Pak kumaha menurut HRC gitu ya, mengkondisikan anak, nanti akan ada yang disebut dengan konsekuensi kita bahas. Ya, jadi Bapak Ibu yang paling penting untuk kita adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nanti boleh turun ke pemantau atau teman sekali-kali, tapi jangan terus-terusan. Yang paling bagus ada di posisi manajer. Ya. Baik. Selanjutnya, nah ini ya, guru sebagai manajer ini, guru mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru juga sebagai manajer mengacu pada restitusi. Nanti ada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi tidak mampu mengelola, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan orang lain sehingga menumbuhkan identitas positif bagi dirinya. Jadi yang kita hadirkan adalah identitas positif bagi dirinya. Jangan sampai anak menjadi identitas yang gagal. Karena memang posisi anak di era sekarang di rumah itu sudah menjadi korban rata-rata. Nah, jangan sampai di sekolah juga menjadi korban kembali. Mudah-mudahan kita ada perubahan bareng-bareng, karena saya juga sama banyak yang belajar dari posisi budaya positif ini. Selanjutnya, untuk menghadirkan budaya positif diperlukan yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini penting. Sekarang itu di era kurikulum merdeka wajib ada yang disebut dengan keyakinan kelas, dimulai dari keyakinan kelas baru nanti keyakinan sekolah. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Kira-kira apa Bapak Ibu keyakinan kelas? Aturan. Bagus, ada lagi. Apakah keyakinan sama dengan kesepakatan? Kesadaran, ya. Apakah keyakinan, kesadaran, tata tertib, aturan, apakah ada satu yang sama? Ternyata keyakinan itu lebih tinggi posisinya dari yang tata tertib atau aturan. Karena keyakinan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Kayak menghargai orang lain, menghormati, sopan santun, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, keyakinan kelas ini adalah, atau keyakinan sekolah ini, guru sangat berperan dalam menjaga terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ini. Yang menjadi poin penting adalah yang membedakan antara aturan dengan aturan antara guru dan sekolah dengan keyakinan. Kalau tata tertib sekolah, yang membuat siapa? Sekolah. Kalau keyakinan yang membuat adalah kesepakatan antara ya murid dan guru, ya guru dan siswa. Kalau tata tertib kan pokoknya murid harus melaksanakan dia, kemudian melanggar dia. Kalau keyakinan itu disepakati oleh bersama. Anak-anak maunya apa peraturannya yang ingin kita sepakati bersama. Nah, itu disepakati antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi kalau misalkan tata tertib kan spesifik ya, hadir ke sekolah datang tepat waktu jam 6.45. Kalau keyakinan itu lebih universal, lebih umum, menghargai. Contoh gini, urutan untuk jadi sebenarnya kalau tata tertib sekolah itu sudah ada, sudah bagus. Tapi kadang kalimatnya adalah kalimat negatif. Contoh gini, dilarang telat ke sekolah, itu apakah kalimat negatif atau kalimat positif? Negatif, karena kenapa? Karena di sana ada kata dilarang.
Jadi ada keterpaksaan di sana. Jadi seharusnya adalah kalimatnya kira-kira apa? Kalau dilarang terlambat ke sekolah, kira-kira kalimat yang baiknya apa? Datang tepat waktu ke sekolah. Bagus. Datang tepat waktu ke sekolah. Jadi mereka menyadari, oh saya harus datang tepat waktu. Bukan karena takut dilarang, kayak gitu. Mungkin itu seperti simpel, tapi itu juga mendalam sekali maknanya. Nah, tadi kan datang tepat waktu ke sekolah itu adalah masih tegak tertib, tapi menggunakan kalimat yang sudah bagus, yang positif. Nah, atau kesepakatan kelas. Yang menjadi nilai-nilai kebajikannya apa? Kalau misalkan datang tepat waktu, nilai kebajikan yang ditimbulkan di sana apa? Kalau misalkan datang tepat waktu, akan menjadi orang yang disiplin. Nah, disiplin adalah keyakinan sekolah, kayak gitu. Jadi hak umum gitu. Iya, itu bersifat nasional. Oh, disiplin adalah keyakinan sekolah. Baik. Sampai sana ada pertanyaan atau ada yang boleh diskusikan Bapak Ibu? Masih oke ya? Masih oke. Kita lanjut. Yang kedua, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana menghadapi permasalahan atau masalah yang dihadapi oleh anak didik kita. Ternyata ada ilmuwan memiliki suatu metode bagaimana menghadirkan solusi bagi anak menggunakan segitiga restitusi. Nah, restitusi ini memiliki karakteristik yang pertama memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan antara murid yang melakukan kesalahan dengan lingkungannya ataupun dengan guru. Yang kedua, tawaran bukan paksaan. Jadi ini adalah sebuah tawaran, jangan dipaksakan. Kalau anaknya tidak mau ya sudah. Ini juga hanya berlaku di lingkungan sekolah atau di rumah juga bisa menggunakan ini. Jadi parenting juga bisa menggunakan ini. Tapi kalau misalnya sudah kriminal, sudah nggak bisa lagi pakai segitiga restitusi. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak dituntun untuk merefleksikan terhadap dirinya sendiri, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah mereka perbuat. Mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan. Jadi kita tanya dulu, ini kebutuhan dasar mana yang sudah mereka cari gitu ya. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah kebebasan, kemudian ada rasa kasih sayang. Mungkin anak-anak melakukan mencari atau mencari perhatian di sekolah karena kurang perhatian atau kasih sayang di rumah. Nah, jadi anak itu melakukan tindakan itu karena sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Paling tidak ada 5 kebutuhan dasar. Tadi kebebasan, ada kemampuan jaga yang lain, kemudian ada penghargaan, ada kasih sayang, dan ada juga yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya kalau lapar itu juga kadang anak-anak jadi membuat masalah. Mungkin mengambil roti temannya itu kan juga suatu permasalahan. Berarti kebutuhan dasar yang sedang mereka penuhi adalah kebutuhan fisiologisnya, jadi sedang lapar, jadi ngambil roti orang lain. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita fokuskan adalah karakternya, karakter anaknya, bukan tindakannya. Dan tindakannya sudah pasti salah. Yang kita akan coba lihat adalah karakternya. Selanjutnya adalah menguatkan. Yang selanjutnya adalah fokus pada solusi, bukan mencari masalah, bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi bersama. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Kadang ketika sudah anak-anak bermasalah, kita panggil, contohnya kalau malah jadi bentrok antara anak ini dengan anak yang lain gitu ya. Nah, justru dengan ngasih ketiga restitusi mengembalikan anak yang merasa gagal tadi kepada kelompoknya dan diterima dengan baik. Nah, segitiga restitusi itu adalah yang pertama ada 3 langkah yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kalau tiba-tiba ente mah ada salah, nah kayak gitu. Yang harus kita lakukan adalah distabilkan dulu identitasnya. Contoh dia adalah mencoret-coret tembok, terus
menstabilkan identitas itu kalimatnya adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang paling baik adalah kita akan coba memperbaiki dari masalah tersebut. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau misalnya kita cecer gitu ya, itu nggak akan menjadi berhasil. Jadi yang pertama adalah kita stabilkan identitas. Stabilkan identitas itu tadi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu, tadi kebutuhan yang berdasar yang tadi. Jadi validasi tindakan yang salah itu kalimat yang ini adalah contohnya, kamu boleh melakukan kesalahan yang tadi, tapi harus ada sikap yang baru yang harus kamu tunjukkan agar sikap yang tadi itu bisa diperbaiki. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya adalah memberikan pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, makanya harus ada dulu keyakinan kelas. Kalau misalnya tidak ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, anak-anak susah. Ketika ditanyakan keyakinan, mungkin keyakinan yang mereka pahami di contoh, kalau kita adalah agama Islam, mungkin keyakinan yang kita bahas adalah keyakinan beragama Islam. Contoh, kamu tidak sholat, kenapa kamu tidak sholat? Apa kamu? Ya, kalau misalnya kamu nggak sholat, bagaimana kedepannya? Itu adalah menanyakan keyakinan kepada anak. Jadi ada 3 cara untuk kita melakukan atau menghadapi permasalahan terhadap anak. Seorang siswi mengeluh karena tugas rencananya dicoret-coret oleh temannya. Kemudian dia marah-marah dan menerangkan anak tersebut di depan teman kelasnya. Siang juga. Siang Pak. Sudah Saya kesel Pak. Masa tulisan saya di dalam stiker ayam. Padahal kan saya sudah berjalan. Saya kalau ini orang susah banget Pak. oh begitu. Ya pasti temuannya susah banget. Bapak juga akan marah apabila sudah capek-capek menulis, tapi malah bicara seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu apa? Saya marah sama dia pas saya tentang dia di depan kantor kelas. Oh begitu. Kamu melakukan seperti itu pasti ada alasan tertentu kan? Dulu saya punya alasan. Terus saya diam aja sih saat saya dikasih Ya wajarlah, usaha dan kerja keras perlu diapresiasi. Itu kamu tidak bercanda dari gambaran hanya anggota. Ya. Sekarang mari kita lihat tindakan kamu bentak-bentak novel tidak pas-pasan. Ya, dengan Udah lama saya juga saya jadi orang yang sembarangan. kalau begitu, keyakinan pada prinsip yang mana yang kamu tidak sesuai dengan tindakan kamu. Sebenarnya saya sama teman orang lain kan, tapi itu saya sama orang kalau saya dikatakan seperti itu. Kamu yakin nih bahwa menghargai orang lain itu adalah kritik? Saya yakin Pak. Setuju. Kita harus saling menghargai. Nah, namun ada tindakan jika keyakinan yang perlu kita lakukan ketika kita sedang marah. Ya seharusnya saya lebih proaktif, berpikir sejenak dan menanggapi terhadap suatu permasalahan yang kita hadapi. Kamu bersedia? Ya Pak, saya sangat bersedia. Kalau begitu, kamu nantinya mau jadi seorang seperti apa? Saya ingin menjadi orang bertanggung jawab, orang yang mengajari dan lebih proaktif dalam menentukan tindakan ketika saya dihadapkan dengan suatu permasalahan. Kira-kira kalau menjadi orang yang seperti itu, bagaimana keadaan kamu? Tentunya saya akan menjadi bangga terhadap diri saya yang bisa bersabar, menahan emosi, bertanggung jawab, dan menghadapi orang lain. Baiklah, kalau begitu mari kita pikirkan solusi atau langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Pak. Ya, demikian itu video untuk masuk 1 Bapak Ibu ya. Walaupun seperti itu ya, itu seperti itu. Kalau tidak seperti itu. Ada 3 tadi ada 3 tahapan ya. Yang pertama betul stabilkan identitas. Kira-kira mana yang sedang menstabilkan identitas?
Ya, ya betul, betul. Nah itu betul. Jadi mensatukan anak, jadi kita harus merasakan anaknya juga. Jadi kalau misalkan kalau misalkan demikian, bapak juga akan marah. Jadi harus berdasarkan identitas. Yang kedua adalah toleransi tindakan yang salah. Kira-kira kalimat mana yang menunjukkan validasi tindakan yang salah? Ya. Tadi ada apa? Apakah menjadi seorang pemarah adalah gitu ya? Part itu ya. Jadi apakah kamu adalah orang yang sangat menghargai orang lain? Nah, itu juga bisa dapat validasi ya. Keyakinan menanyakan keyakinan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kamu lakukan tadi apa? Menghargai orang lain. Itu keyakinan yang dilanggar dalam menghargai orang lain. Nah seperti itu adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah selanjutnya jadi kita harus beralih dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu adalah kita beranggapan bahwa murid itu bisa diatur oleh kita, murid itu bisa dikendalikan oleh kita. Padahal sebetulnya murid itu tidak bisa diatur oleh kita dan dikendalikan. Jadi yang bisa kita kondisikan adalah fasilitasnya atau mengkondisikan siswanya. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Ternyata dari kontrol itu menunjukkan bahwa kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kalau misalnya memandang anak dengan kebutuhan yang sama, kita akan beranggapan dan tidak adil kepada satu sama lain. Kalau misalnya kita sadar bahwa realitas kebutuhannya berbeda, maka kita akan melakukan dengan cara yang berbeda-beda pula. Tidak menyamakan sama rata-rata, bodoh atau gimana? Nah, gitu. Tapi akan berperilaku sesuai dengan keunikan masing-masing. Kemudian semua melihat hal yang sama. Dari contohnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Pasti ya paradigma orang yang satu dengan yang lain tidak akan sama, pasti akan berbeda. Orang yang lahir kembar pun tidak mungkin persis 100% sama, pasti ada perbedaannya. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dari contoh kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan memaksakan pandangan orang lain sama dengan kita, karena itu capek buat kita sendiri. Yang bisa kita usahakan adalah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau orang lain ngomongnya seperti itu, ya kita pahami bahwa itu adalah pendapatnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada yang pernah nonton ini? Yang terakhir itu apa? Agak lain. Film agak lain itu belum jadi nggak ada lihat kalau sampaikan. Jadi setiap orang lain itu jangan lihat ketika orang anak berbuat salah itu bukan anak yang gagal gitu ya, tetapi adalah mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya atau itu tujuannya. Contoh tadi anak tidak sarapan di rumah, lapar banget di rumah, ada di sekolah lihat ada roti, dia ambillah roti tersebut. Jadi yang sedang dia penuhi adalah kebutuhan tadi, kebutuhan perutnya. Ternyata dia punya tujuan. Jadi pada itu menurut teori stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika kita memegang contoh ada kita berpraktek ada dua anak, yang satu lagi megang. Bayangkan Bapak Ibu sedang memegang barang yang sangat berharga yang tidak mungkin tergantikan oleh ibu bapak. Kemudian ada orang lain juga, mungkin teman atau saudara atau suami ataupun pokoknya yang dekat dengan Bapak Ibu, yang akan berusaha membuka tangan Bapak Ibu. Kira-kira mana yang akan membuka atau yang tangan mana dulu yang akan siapa yang akan berhasil membuka genggaman tangan menurut Bapak Ibu? Kebayang tadi simulasinya ada dua orang nih. Yang satu megang di dalam genggaman itu adalah harta yang paling berharga atau sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu yang tidak mungkin bisa digantikan. Terus ada yang lain berusaha untuk mengambil barang ini dan berusaha membujuknya. Kira-kira
Siapa yang berhasil membuka genggaman ini? Apakah yang tadi di apa namanya? Tergantung siapa? Tergantung pada yang mana? Yang membuka atau yang berusaha membuka? Yang menggenggam atau yang berusaha membuka? Kenapa yang menggenggam? Bu Mira mau? Kenapa yang tergantung yang menggenggam? Karena dia yang memiliki barang berharga itu, dia yang apa namanya dalam tingkah diri membuka, dia membuka, jadi istilahnya dia punya kekuasaan daripada yang orang yang mau menuntut itu. Itu Bapak. Terima kasih Bu Mira. Tepuk tangan dulu. Betul sekali. Jadi tergantung kepada kita yang memegangnya. Kalau kita mau melepaskan ya bisa saja dilepaskan. Tapi kalau misalnya kita ingin menggenggam sebenarnya tidak ada yang bisa mengubah atau membuka genggaman kita karena kita yang akan memegang kendali. Jadi yang bisa mengontrol diri, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah di keempat kolaborasi dan konsensus. Apakah kita sedang memaksa dan membujuk siswa atau sedang melakukan kolaborasi dan konsensus? Nah kita berefleksi ya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa menggunakan teori kontrol. Ya, jadi mengubah pandangan kita menjadi lebih berbeda. Selanjutnya Ibu kita selesai lagi. Nah ini. Nah, kita bahas ya, ada 3 tadi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada jenis tindakan. Apakah kita sedang menghukum atau memberikan konsekuensi atau sedang memberikan restitusi? Hukuman itu pasti akan membuat anak menjadi sosok yang gagal, identitas yang gagal. Kalau identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Mungkin ada cerita zaman dahulu seperti ini. Dulu itu sedang pas pendidikan, ketika saya memberikan disiplin yang ketat, dicapokan, bagaimana kampus saya menjadi orang tentara, saya menjadi seorang dokter, gitu ya. Jadi apa namanya kalimat itu? Ini menurut teorinya. Itu menjadi orang yang berhasil. Apakah pernah ditanyakan? Apakah memori itu baik atau misalkan meninggalkan dia trauma di dalam dirinya? Itu kemarin didiskusikan di forum. Ternyata betul, ternyata memang ada yang menyampaikan seperti itu. Jadi dengan kekerasan orang menjadi berhasil. Ternyata menimbulkan traumatik di dalam dirinya ketika mendidik anak juga jadi berbeda dan sebagainya. Nah kita coba nanti menghadirkan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kayak kita kalau misalnya ada yang kesiangan, dulu kita sebenarnya nyiram tanaman, mungkin nggak nyaman untuk dia, tapi waktunya mungkin pendek, nggak akan sepanjang hamparan tadi. Mungkin nggak nyaman di waktu itu, tapi ketika udah sudah paling kayak gitu. Cuman motivasinya itu masih eksternal. Presiden menguatkan untuk beranak dalam jangka waktu. Nah, kata kunci adalah menguatkan. Jadi menguatkan anak. Jadi bukan memberikan hukuman, tapi menguatkan anak. Misalnya tadi menggunakan strategi garis nanti sehingga dia timbul keyakinan dalam diri untuk lebih baik lagi. Selanjutnya hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Dulu kenapa saya pernah nama itu? Karena di waktu tangga itu ada anak yang Noel perempuan rasanya yang bujur perempuan itu saya masih hari
kamu tidak punya, seperti kamu tidak punya ibu, tidak punya adik tingkat gitu, kalau tidak punya adik, kalau misalkan adik-adik gagal itu gimana? Apa kayak gitu? Saking kesal aja kita, padahal kita nggak bagus juga sebenarnya. Mungkin nggak bersekol atau apa, saya nggak tahu. Hanya menurut mungkin yang korban dari yang merasa merasa adil, wah alhamdulillah ya, mesti dihukum. Mungkin menurut itu adil, tapi menurut korban kalau di konsekuensi korban merasa terabaikan. Mungkin karena contohnya terlalu doang, terus hanya dia yang dipanggil doang, mau cuma dipanggil doang, mungkin hanya terabaikan, merasa terabaikan. Di restitusi korban mendapatkan ganti, karena yang akan muncul nanti ketika diberikan keyakinan ada perubahan dalam diri yang melakukan kesalahan sehingga menjadi lebih baik lagi, dan anak yang merasa korban tadi merasa oh ternyata dia sudah berubah, dia merasa tergantikan dengan yang lebih baik lagi. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Betul, mungkin kita kenapa kesiangan di masjid saya juga waktu di sekolah sering kali anak ini kenapa menghilangkan kesiangan itu sangat sulit. Mungkin karena konsekuensinya itu tadi kalau menggunakan konsekuensi waktu untuk pengobatan hanya pendek, mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin 3 hari, mungkin rajin, tapi ketika kesana lagi kesiangan lagi, gitu ya. Kalau di restitusi masalah akan terbacakan. Nah, bentuk restitusinya ini yang harus kita pikirkan nanti, memang masih abstrak. Kemudian di hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak menjadi berbohong. Kalau hukuman itu anak pasti akan berbohong. Ini fakta kan? Kenapa kamu kesalahan? Karena saya nggak ada yang tahu. Kenapa ada yang bohong? Jadi bohongan terus ya. Kalau di konsekuensi, murid atau anak belajar menahan peraturan. Restitusi, murid anak belajar membacakan pasal. Di hukuman mencoba membantu anak dengan penguatan negatif agar anak berubah, kita coba kontrol dengan yang negatif. Di konsekuensi tidak ada hak waktu jeda seorang diri atau penahanan. Kemudian di restitusi murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian di hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau resepnya sudah diketahui masuk akal. Restitusi berupa penundaan untuk mendapat restitusi. Kemudian hukuman itu tadi ya, dibuat dulu secara spontan, tidak berdasarkan SOP yang tertulis. Kan hukuman bingung ya, dia budak dia hukumnya itu dadakan gitu ya, tidak tertulis. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak sudah tertulis. Nah, kalau misalnya restitusi dibuat oleh murid dan anak, beda kata kuncinya. Karena yang menyelesaikan masalah bukan guru dan anak, tapi anak itu sendiri. Kamu kalau misalnya masalah seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Anak yang akan cari solusi sendiri. Ya. Selanjutnya, hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyirindir, merendahkan. Kalau konsekuensi membantu, guru menyatakan peraturan atau peringatan menerapkan konsekuensi. Alhamdulillah sih rata-rata sekarang sudah di sini ya. Minimal di sini kita menyatukan anak melakukan kesalahan kayak gini di sini. Nah, restitusi itu adalah menguatkan guru menyebutkan kegiatan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Itu mungkin Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Keterkaitan materi nomor 1 Pak. Bapak Ibu ada yang disampaikan? Atau mungkin kita kebetulan satu-satu yang menyampaikan apa yang sudah dipelajari atau apa yang Bapak Ibu rasakan setelah menyampaikan menyimak pelajaran kali ini. Maka dari buku dulu nanti giliran semuanya. Mungkin maju pakai di sini. Biar masuk
Mangga bukan? Ya. Apa yang perasaan ibu sudah melihat yang ini dan mungkin refleksi atau silakan ibu berikan penjelasan mungkin yang Ya, jadi selama mengikuti materi budaya positif itu, jadi semakin terbuka gitu, ada pengetahuan baru bahwa misalnya untuk berhadapan dengan siswa itu jangan semena-mena, tapi harus ada kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Misalkan yang saya tangkap gitu ya, ketika ada kita bikin tata tertib pembelajaran, mau bagaimana nanti disepakati kalau misalkan ada yang melanggar, didiskusikan hukumannya seperti apa. Mungkin itu yang saya tangkap. baik. Terima kasih semuanya. Selanjutnya Pak, maju ke depan. Baik, terima kasih Pak Haris ya, sangat luar biasa tadi materinya. Sebetulnya gitu ya, karena kita semuanya sebagai pengajar tentunya sudah paham lah gitu ya, sudah banyak paham mengenai materi seperti ini dan juga mungkin sudah sering mempraktikkan. Tapi mungkin yang menjadi kendala adalah ketika berhadapan dengan anak itu kita tidak cuma 1-2 kali, tidak hanya 1-2 orang gitu ya. Dengan anak pertama mungkin kita masih sabar, anak kedua masih sabar. Tapi ketika berulang-ulang terus gitu kan, batas kesabaran kita juga kadang habis gitu ya, sehingga kembali lagi seperti tadi kategorinya ada guru yang sifatnya membuat hukuman atau kesalahan. Nah itu kan sebetulnya kita sudah berusaha gitu ya untuk menjadi seorang guru yang sifatnya tadi sebagai manajerial seperti itu. Tapi ya itu kan kesadaran kita sebagai guru terkadang dibatasi karena banyak atau ada 1-2 siswa yang berulang-ulang kali kesalahan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan. Jadi kadang kita bawa perilaku yang sama dari siswa, makanya ada konsekuensi tadi ya. Sebenarnya kita nggak akan sampai-sampai sebenarnya. Kalau misalkan anak sudah tidak perubahan dan segala restitusi sudah dilakukan, cuma tidak perubahan yang signifikan, kita ada konsekuensi ya sudah. Berarti anak tersebut sudah tidak berminat untuk sekolah di sini. Ada konsekuensi di sana. Berarti anak itu harus mengundurkan diri. Udah sampai sana, kita nggak harus makan marah, harus nggak harus kayak gitu. Kalau kita sudah rangkaian ini sudah lakukan, ya kita sudah kembalikan lagi kepada orang tuanya, silahkan seperti itu. Ya, memang di sini harus ada kekompakan untuk kita semua. Jangan satu orang. Kalau misalnya satu orang yang melakukan itu, ya sampai sendiri. Makanya saya kolaborasi. Mau ada dulu Pak? Bumira Pak, keserian. Di sini. Ya, nulis. Sudah sini sejarah. Sedikit saja Pak. Ya. Mungkin apalagi saya sebagai pengajar lebih lama di SMK mungkin ya Pak ya, karakter siswa itu luar biasa beragam, mulai dari background keluarga, background lingkungan, dan mungkin cara menghadapinya memang berbeda-beda. Nah memang salah satunya ini sangat validasi sekali cara budaya positif di SMK seperti ini gitu ya, karena memang tipe-tipe saya itu jarang marah yang keluar tidak, tapi lebih ke seperti tadi kayak validasi tindakan yang salah seperti apa, menstabilkan identitas itu luar biasa gitu. Jadi memang menjadikan mereka itu apa ya, kita tuh dapat mereka tuh ya, jadi tidak usah capek-capek lagi dengan emosi, dengan kekerasan atau hukuman misalkan atau tidak, tapi dengan menjadikan mereka mau share dengan kita dengan cara tadi validasi tindakan mereka yang seperti apa. Jadi lebih ke diskusi, lebih ke bertanya sharing mereka seperti apa gitu maunya. Itu Pak Haris. Ya, terima kasih tepuk tangan atas sudah luar biasa. Berarti mesti kalian sudah melakukan segitiga restitusi ya, luar biasa. Jadi posisi bawahnya juga bukan menghukum lagi yang sih. Sekarang sudah di posisi manajer, ya mungkin pemantau. Calon siswa. Luar biasa. Baik, selanjutnya Ibu Bangga. Calon kepala SMK.
ini mungkin ya koreksi diri lah saya juga terhadap perilaku saya sebagai guru. Mungkin karena terlalu banyak guru. Sebetulnya sih kalau kita tidak menghukum sebetulnya, tapi kan kalau sudah berulang-ulang siswa itu kan yang untuk memberikan disiplin, tapi ternyata setelah ada pengetahuan ini mungkin beda cara mungkin ya. Nanti bagaimana memperlakukan anak biar merasa tidak dihukum gitu, jadi merasa untuk bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan itu harus benar gitu, mungkin gitu. Karena selama ini memang ya sepertinya menghukum gitu, tapi meskipun ujung-ujungnya saya juga suka diskusi gitu dengan siswa itu. Seperti kalau tugas tidak dikerjakan nomor berapa, misalnya saya ulang lagi 2 kali gitu, maksudnya biar dia juga mengingat juga gitu, dan mudah-mudahan itu bertanggung jawab mungkin terhadap itu aja. Terima kasih atas pencerahannya tentang budaya positif ini Pak Aris. Begitu aja, terima kasih. Ya, teman-teman. Ya, kalau memang, nah agar jalan, memang harus ada keyakinan dulu dibuat antara kita dengan muridnya, sehingga anak tahu tuh kalau misalnya kita tiba-tiba menggunakan segitiga restitusi tanpa mereka anak yang tidak ada keyakinan, nanti sia-sia apa yang kita lakukan. Dia anak-anaknya harus punya keyakinan atau kesepakatannya. Anak-anak kalau misalnya kayak gini, nanti ada kayak gini. Kalau udah ada kesepakatan, ketika ngobrol kita tinggal recall aja, karena kita sudah sepakati kayak gitu. Dulu juga saya di kelas 11 IPS 1 tuh sudah jalan tuh, alhamdulillah. Gini, ya kesepakatannya adalah kalau saya masuk duluan, yang belakang saya nggak boleh masuk. Itu anak-anak sudah menyadari tanpa harus marah-marah, mereka akan keluar sendiri karena kayak gitu. Anak-anak kalau cuma pakai peci, kalau saya nggak pakai peci, silakan di luar. Anak-anak tanpa disuruh dengan marah-marah, anak-anak sudah di luar sendiri dan alhamdulillah efeknya. Tanpa marah-marah, mereka pakai peci semua di hari Jumat. Yang ketiga adalah perempuan. Kalau setiap hari pelajaran saya ada yang nggak pakai ciput di luar, itu sudah sepakat di awal, bukan ketika anak-anak begitu keluar. Dan itu karena sebelumnya di awal pelajaran saya sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak. Walaupun masih kesepakatan, yang lebih bagus adalah sudah keyakinan. Gak apa-apa, kita bertahan dulu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Mira, nanti Ibu Mira. Ibu Mira. Halo Pak Akil. Amin aja. Wakil ketua kelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dan alhamdulillah hari ini saya banyak ilmu ya, pencerahan. Kalau saya juga termasuk tipe buku, tapi saya sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan mereka. Termasuk saya ketika masuk ke kelas, kalau misalnya kelas kotor itu saya tidak bisa memulai pelajaran, dan mereka sudah tahu bahwa pas pelajaran saya pasti mereka alhamdulillah sudah tidak terjadi seperti itu lagi. Dan itu memang termasuk juga untuk masalah kehadiran, dan itu sudah ada kesepakatan. Saya udah pada tahap kesepakatan. Jadi dan alhamdulillah sekarang mungkin saya lebih terbuka lagi gitu ya. Mungkin dengan iman tadi saya mudah-mudahan bisa lagi baik lagi terhadap siswa. Terima kasih Pak. Pertanyaan satu juga luar biasa. Ya, alhamdulillah ya sudah pada. Nanti kita apa namanya? Kita bareng-bareng tahun ajaran baru sebelum pembelajaran kita buat dengan kesepakatan dengan murid agar pembelajaran lebih nyaman. Selanjutnya Pak Jaya dengan penolongan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin mengatakan bahwa semua teori ini adalah teori yang sangat positif, tetapi saya merujuk kepada dalam buku psikologi pendidikan itu ada 5 tahap yang saya garis bawahi adalah ketika kita ingin berhasil dalam pendidikan dan mendidik anak-anak itu, yaitu terapkan yang disebut dengan uswatun hasanah. Jadi guru itu adalah diikuti dan ditiru. Kemudian guru itu adalah suri tauladan bagi semua siswa dan guru yang lainnya. Kemudian guru adalah orang tua di sekolah ini. Ya, jadi
teori-teori yang tadi hukuman atau apapun dan sebagainya, kalau memang tidak ada ruh kita sebagai guru menteladani, semuanya hanya sebatas teori. Nah jadi contoh misalnya di sekolah kita ini teori budaya positif ini sangat minus sekali kalau menurut saya. Satu, ketika ada guru yang mencoba komitmen dengan siswa. Nah, kesalahan kita ini adalah semua guru itu justice terhadap anak, sehingga kita tidak tahu posisi ini sebetulnya mana siapa ini. Nah, kemudian kita juga pernah mencoba, termasuk diri saya, tadi segitu. Saya sudah lama jadi kesiswaan dan kita harus tahu bahwa tahun 2010 di tahun 2000 generasi sudah berbeda. Bunyinya dulu dicipta ngaji oleh orang tua, tidak pernah nolak, tidak pernah ini nurut. Nah itu generasi Dewa. Kalau lahir tahun 2000 gitu. Nah kalau saya kan lahir di tahun generasi X ya. Saya masuknya generasi X ini. Dulu diperintah sama orang tua sholat yang mana tidak pernah berkata-kata ini. Nah sekarang generasi Z atau generasi Alpha yang udah ngerti kan, udah 4 tahun tuh bisa baca, tuh bisa nulis, tidak bisa membaca, tapi password corona apa pakai? Ini generasi yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Artinya di sini kita harus melihat dulu untuk menerapkan yang tadi. Kalau menurut saya tadi ini mah diskusi lah ya. Menerapkan yang tadi memang kita harus komplit, harus balance. Sekolahnya harus menyediakan hal-hal yang memang dibutuhkan. Sementara itu kan diurang ya PP kantornya dulu, diurang ada ininya tidak ada. Nah ini yang harus kita bahas bersama-sama di tahun yang akan datang. Kemudian memang budaya kearifan lokal juga mendukung tentang hal itu. Bagaimana kita harus, kalau menurut saya guru itu memang harus sekali-kali harus jadi pendukung. Guru itu tapi tidak. Tapi yang saya lakukan pernah gini, saya nyambung budak seberapa kali gitu. Ya, dia harus dengar. Ya, saya ngomong di depan anak kadang suka begitu gitu. Tapi saya ambil prinsip Pak Kiai. Pak Kiai itu tidak masuk ke hati gitu, sehingga kita bisa berinteraksi dengan anak. Minimal ada guru yang minta maaf ke anak ketika kita sudah melakukan hukuman, yang memang hukuman itu menjadi berat bagi dia. Contoh misalnya tadi nyamuk budak, kan kita pakai kita minta maaf dulu, mohon maaf ya bapak tadi pukul Anda karena memang Anda itu, sehingga dia itu memang merasa bersalah dengan hal tersebut dan tidak mengulangi kembali. Nah itu saya kira hukuman juga guru itu menjadi positif bagi siswa ya. Hanya jangan sampai melemu ya, saya tahu turunannya budak dan sebagainya, itu yang salah gitu. Jadi memang untuk generasi yang sekarang ini kita agak bingung juga. Sementara kita ada di generasi yang ini gitu kan, akhirnya generasi anak-anak itu serba mudah, serba cepat. Nah jadi teori ini mari kita terapkan. Salah satunya mungkin sekolah juga harus bisa memberikan fasilitas yang memang akan kita kembangkan. Contohnya sejak dia misalnya yang anak kesiangan, kita sudah sepakat hukumannya menulis Al-Quran di ujung, menulis ini, tapi tidak berhasil. Ya. Kita diskusikan dengan baru langsung aku mana teh yang tapi justru mereka itu semakin menang gitu kan dalam jiwanya. Nah satu sisi udah melakukan tindakan ini salah, di sisi lain juga salah. Misalnya akhirnya orang masukkan ke perpustakaan, betul perpustakaan misalnya karena kita serba kekurangan tempat. Kemudian mau diginikan juga kita tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya hampir semua guru juga sudah melaksanakan tindakan. Ujung-ujungnya adalah frustasi dan menyalahkan diri kita sendiri. Nah sehingga kedepannya kurangnya bisa hal yang mikir mau diapain lagi. Artinya dari atasan saja kita tidak pernah mikiran lagi. Nah, sementara pula di sini berjuang memikirkan tentang bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang berkarakter lah di sisi lain. Nah mungkin itu Pak.
Jadi yang saya katakan yang tadi, guru harus menjadi suri tauladan bagi siswa. Saya kira itu akan semuanya bisa berjalan. Ya betul. Harus ada keteladanan memang dari guru. Yang pertama harus ada keteladanan dulu dari guru. Kalau misalnya gurunya tidak berperilaku yang baik, pasti anak-anak juga akan mengikuti demikian. Kalau misalnya guru memberikan contoh yang buruk, guru memiliki itu. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Mungkin insya Allah mari kita perbaiki di tahun yang akan datang. Kita bersama-sama bareng-bareng kita coba pikirkan, berefleksi apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, selanjutnya Ibu Hilda terakhir mungkin, maka Bu Hilda di Ya, terima kasih Pak Aris. Saya mohon maaf sebelumnya tadi banyak keluar ya saat acara. Untuk acara ini alhamdulillah sangat membuka pemikiran kita dalam menghadapi anak-anak di sekolah ya, di kelas khususnya. Mungkin saya bersama dengan Ibu Mira tadi ya, termasuk mungkin yang hukum juga gitu. Tapi ya itu tadi dari awal kita sudah ada ketentuan kesepakatan dengan siswa bila mana ada pelanggaran dan lain sebagainya, maka konsekuensinya atau hukuman itu berlaku untuk mereka gitu. Tetapi seperti yang Pak Haji Aib juga sampaikan tadi, bahwasanya kita juga setelah menghukum itu kadang-kala ada rasa iba ya, jadi minta maaf juga gitu. Ada juga kata apa yang diperbuat ini, apa yang diperbuat ini untuk mereka juga gitu. Dan apa yang disampaikan barusan teori-teorinya itu insya Allah nanti bisa diterapkan juga. Sebagai guru di sini akan berusaha lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, tepuk tangan terakhir untuk Bu Hilda. Ya, begitu Bapak Ibu, ketika kuncinya adalah memang harus mulai bergerak dan nantinya ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Makanya tadi disebutnya ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Mari kita mulai dengan keyakinan kelas diri sendiri masing-masing. Ini Bapak Ibu silakan di kelas masing-masing bisa diterapkan. Nanti kalau misalnya sudah budaya dari sekolah akan menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah. Karena kalau sudah jadi budaya, misalnya sudah jadi karakter. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf, bukan di sini saya menggurui. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf karena memang ada tugas saya untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala dan berkah dari Allah dan menjadi salah satu syarat satu jalan untuk menjadi perbaikan di pembelajaran kita di kelas masing-masing dan umumnya di sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya yang positif. Demikian Bapak Ibu,